Guys, sampai kapan hidupmu cuma diisi dengan mendengar cerita orang lain? Kamu duduk di kafe nyaman di Seminyak, menyeruput latte dan mengangguk-angguk kagum mendengar temanmu bercerita tentang bagaimana jantung mereka rasanya mau copot saat melompat dari ketinggian. Kamu tersenyum, ikut tertawa, tapi di dalam hati ada rasa iri yang perlahan menggerogoti. Kamu sadar, kamu hanyalah seorang penonton di bioskop kehidupan orang lain, guys. Bali itu indah, memang iya. Tapi apakah kamu ke Bali hanya untuk mengumpulkan foto estetis di pantai, berjemur seperti turis malas, dan pulang dengan memori yang sama persis dengan jutaan orang lainnya? Membosankan. Nah, guys, saatnya berdiri di tepi batas hidupmu. Bayangkan ini, kamu berdiri di ujung papan banji jumping. Angin Bali menerpa wajahmu, membawa aroma kebebasan yang pekat. Di bawahmu, gravitasi seperti monster yang lapar siap menarikmu jatuh. Petugas mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Di detik itu seluruh eksistensimu diuji, guys. Pertama, otakmu menjerit. Jangan, ini gila. Kedua, kakimu gemetar, memohon untuk melangkah mundur ke zona nyaman. Ketiga, jantungmu berdegup kencang, mengetuk dinding dadamu, menuntut pembuktian apakah kamu benar-benar hidup atau hanya sekedar bernafas. Lalu, kamu melompat, guys. 1 detik yang mengubah segalanya saat tubuhmu meluncur bebas menantang maut. Rasa takut itu menguap digantikan oleh ledakan adrenalin murni yang belum pernah kamu rasakan seumur hidupmu. Dunia berputar, angin menderu di telingamu, dan untuk beberapa detik yang sakral, kamu benar-benar bebas. Kamu menaklukkan ketakutan terbesar umat manusia. Kamu mendikte takdirmu sendiri, guys. Saat tali melar itu menahanmu dan kamu berayun di udara Bali yang magis, sebuah tawa lepas akan keluar dari mulutmu. Bukan tawa biasa, tapi tawa seorang pemenang. Nah, guys, pilih sekarang menjadi pecundang yang menyimak atau menjadi pemberani yang bercerita. Jangan pulang ke rumah dengan cerita basi yang bisa dicari di Google. Pulanglah dengan tatapan mata seorang pemberani, tatap mata teman-temanmu, dan biarkan mereka yang bergantian terpaku mendengar bagaimana kamu menjemput maut di Bali dan kembali sebagai manusia yang baru. Tinggalkan kopimu, selesaikan ketakutanmu, lompat, atau selamanya jadilah pendengar yang iri. Welcome to Bali. Guys, berdiri di tepi Bukit Paralayang Watu Gupit, Yogyakarta bukanlah sekadar perkara menikmati pemandangan. Ini adalah sebuah tunduk takluk. Tempat ini tidak meminta kegagumanmu. Ia merampasnya secara paksa, mengintimidasi setiap jiwa yang berani memandang ke bawah, guys. Ada keangkuhan yang lagi saat kamu berpijak di batuan tebingnya. Di hadapan kamu terhampar sebaik mahakarya yang keterlaluan indahnya. Garis pantai parang kritis yang melengkung tajam, dihantam tanpa ampun oleh gulungan ombak raksasa Samudra Hindia, guys. Deru ombaknya yang konstan terdengar seperti bisikan purba yang bising, mendominasi rungu, memaksa ego manusia yang kerdil untuk menciut seketika, guys. Di sini kamu tidak sedang melihat alam. Alam sedang memamerkan kekuasaannya, dan kamu hanyalah saksi yang dipaksa terpaku, guys. Jadi, guys, saat matahari mulai turun, atmosfer di bukit ini berubah menjadi sangat provokatif. Pertama, ipik dan mencekam. Langit tidak sekadar berubah warna, ia terbakar gradasi jingga darah, ungu pekat, dan emas menyala berbaru menjadi satu tirai raksasa yang menenggelamkan cakrawala. Kedua, keheningan yang riuh. Di antara ratusan manusia yang berkumpul, seringkali tercipta keheningan kolektif. Semua orang terhipnotis. Angin selatan yang berembus kencang dan dingin seolah menampar wajah, membangunkan kamu dari realitas bahwa dunia ini begitu luas dan kita begitu tidak berarti, guys. Ketiga, sihir para penerbang. Di sela-sela dramatisnya langit, parasut-parasut para layang melintas pelan, melayang di atas jurang sedalam ratusan meter. Pemandangan ini mengirimkan sensasi vertigo yang candu. Perpaduan antara rasa takut akan ketinggian dan gairah mutlak untuk ikut terbang bebas. Bukit Paralayang Jogja adalah tempat di mana keindahan menjelma menjadi teror visual yang meremukkan kesombongan. Pemandangan dari puncaknya adalah sebuah intimidasi yang indah, memaksa matamu menolak berkedip dan memaksa hatimu mengakui ada keindahan yang begitu agung hingga rasanya hampir menyakitkan untuk dinikmati sendirian, guys. Welcome to Bukit Paralayang. Guys, matahari tepat berada di puncak langit desa Tenganan Penggeringsingan. Udara Bali yang biasanya hangat, siang ini terasa membakar, pekat oleh aroma keringat, tanah kering yang terinjak-injak, dan bau tajam dari getah daun pandan berduri. Di tengah arena, ribuan mata tertuju pada sebuah panggung tanah, guys. Tidak ada jeruji besi, namun atmosfer di sana lebih mencengangkan dari Kolesium Romawi. Ini bukan sekadar pertunjukan, ini adalah mekare-kare, perang pandan, ritual darah, dan penghormatan tertinggi untuk Dewa Indra, sang dewa perang. Suara gamelan selonding yang sakral mulai bertalu, ritmenya lambat namun konstan, berdegup seirama dengan detak jantung para petarung yang kian memburu. Adrenalin mulai mengalir deras ke setiap ujung saraf. Dua pemuda maju ke tengah kalangan. Dada mereka bertelanjang, berkilau oleh keringat di bawah terik matahari. Di tangan kanan, mereka menggenggam seikat daun pandan berduri tajam, senjata mematikan yang siap merobek kulit. Di tangan kiri, hanya ada sebuah perisai anyaman rotan, sebagai satu-satunya sekat antara keselamatan dan luka robek. Mereka saling tatap, namun tak ada dendam di mata itu. Yang ada hanyalah keberanian murni dan gairah ksatria. Dalam sekejap mata, kedua tubuh itu melesat ke depan. Nah, guys, bunyi gesekan duri pandan yang menghantam perisai rotan terdengar nyaring. Pemuda pertama merangsek maju, mengayunkan pandannya dengan kecepatan tinggi, mengincar punggung lawan. Namun lawannya tidak tinggal diam. Dengan gerakan refleks yang memukau, ia menangkis dengan tamiang, memutar tubuhnya 180 derajat, dan membalas dengan sebuah kuncian, guys. Mereka kini saling merapat, dada bertemu dada, kulit bertemu kulit, dan pandan bertemu punggung. Dengan satu sentakan kuat, ikat pandan itu ditarik paksa di atas kulit punggung yang telanjang. Duri-duri mengait, merobek epidermis, dan seketika itu juga cairan merah kental menetes ke atas tanah kering Tenganan. Rasa perih yang teramat sangat menyengat, namun tidak ada jeritan kesakitan. Yang terdengar justru adalah pekikan penyemangat dari penonton dan tawa bangga dari sang petarung yang terluka. Ya, guys, adrenalin telah mematikan rasa sakit, menggantikannya dengan ekstasi spiritual. Darah yang mengalir bukanlah lambang kekalahan, melainkan simbol pengorbanan yang suci. Semakin banyak darah yang tumpah ke bumi, semakin subur tanah mereka, dan semakin berkenan Dewa Indra pada persembahan mereka, guys. Keduanya terus bertukar serangan, bergulat dalam lingkaran debu yang mengepul, menari di atas garis tipis antara luka dan kehormatan. Saat peluit panjang ditiup, pertarungan yang intens itu berakhir dalam hitungan menit, guys. Kedua petarung dengan punggung yang penuh baratan merah dan berdarah, bernapas terengah-engah,
Namun alih-alih saling memusuhi, mereka langsung berpelukan erat, senyum lebar terkembang di wajah keduanya. Tapi tenang guys, sesaat kemudian ramuan tradisional dari kunyit dan cuka diusapkan ke luka-luka mereka. Rasa perihnya kembali membakar, namun mereka menerimanya dengan tawa bersama. Di arena Mekar-Kar, semua lelaki adalah saudara. Rasa sakit itu sementara, tetapi kehormatan menjaga tradisi leluhur akan abadi selamanya. Seperti itu guys.